Halo semuanya. Selamat datang di ML Channel 99. Di sini, kamu akan menikmati kisah-kisah menarik dalam bentuk novel audio yang siap menemani waktu santai kamu. Jadi, siapkan tempat ternyamanmu, pasang earphone, dan nikmati alur cerita yang seru. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan share ke teman-temanmu supaya lebih banyak orang bisa menikmati cerita ini. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Chapter 226. Goa Gelap. Berdirilah. Kamu adalah teman Rei yang berarti temanku juga, jadi tidak perlu bersikap formal di depanku. Ucap Vania. Franky pun kembali berdiri dengan dibantu oleh Rei. Terima kasih, Permaisuri. Vania menganggukkan kepalanya. Rei memberikan pil pemulihan kelas tinggi ke Franky, dan menyuruhnya untuk segera mengkonsumsi pil tersebut. Franky mengambil pil di tangan Rei dan langsung menelannya dengan sekali tegukan. Franky bisa merasakan tubuhnya pulih dengan perlahan. Rei menyuruh Franky untuk beristirahat dulu dan ketika Franky sudah membaik, Rei menanyakan Franky apakah melihat yang lain atau tidak. Aku tidak melihat yang lain, setelah terhisap pusaran hitam itu, aku kehilangan kesadaran dan ketika sadar kembali, aku sudah berada dalam labirin ini seorang diri. Rei menganggukkan kepalanya, apa yang dialami oleh Franky sama seperti dengan dirinya, akan tetapi Rei memiliki Lian sebagai teman perjalanan yang menghilangkan sedikit rasa bosan, sedangkan Franky hanya seorang diri. Baiklah Frank, pulihkan terlebih dahulu dirimu sebelum kita melanjutkan perjalanan. Franky berdiri dari duduknya, Tuan Rei, aku sudah jauh lebih baik, kita lanjutkan saja perjalanan ke dalam labirin sambil mencari yang lainnya. Baiklah, tapi jangan terlalu paksakan dirimu. Rei dan yang lainnya pun kembali melakukan perjalanan ke bagian lebih dalam labirin. Setelah berjalan cukup lama, Rei melihat bekas pertempuran yang besar dan banyak tubuh golem yang hancur berserakan di mana-mana. Rei bisa merasakan hukum Dao kegelapan dan kematian masih tersisa di tubuh golem yang hancur. Dalam pikiran Rei hanya ada satu orang yang memiliki dua hukum Dao tersebut yaitu Futong. Rei berjalan lebih dalam lagi dan melihat seseorang tergeletak di samping tubuh golem yang hancur. Rei langsung berlari mendekati orang itu. Semakin Rei mendekat orang itu, semakin Rei mengenalinya yang tidak lain adalah Futong. Rei mengangkat tubuh Futong dan memeriksa tubuhnya. Rei bernafas lega setelah selesai memeriksa tubuh Futong. Dia hanya kehabisan ki saja, setelah istirahat sebentar dia akan kembali pulih lagi. Rei memasukkan pil pemulih ki ke dalam mulut Futong, lalu mengalirkan ki miliknya untuk membantu Futong mencerna pil tersebut. Setelah selesai memberikan pil pada Futong, Rei membawa Futong ke dekat dinding dan merebahkan tubuh Futong ke dinding. Kita tunggu Futong sadar terlebih dahulu, lalu melanjutkan menjelajahi labirin ini. Semua orang menyetujui keputusan Rei dan menunggu Futong sadar, sekalian memberikan Franky waktu untuk memulihkan tenaga. Setelah cukup lama menunggu, Futong akhirnya terbangun dari pingsannya. Futong melihat sekelilingnya lalu berhenti di hadapan Rei. Yang mulia, apa semua golem itu sudah hancur? Rei menganggukkan kepalanya. Mereka semua sudah kamu kalahkan, jadi tenanglah dan istirahatkan tubuhmu terlebih dahulu. Futong mendengarkan perkataan Rei, lalu mengistirahatkan tubuhnya. Futong juga memakan dua pil pemulih ki untuk mengembalikan ki-nya yang sudah habis. Rei berjalan mengitari tempat Futong bertarung dan tidak menemukan sesuatu yang aneh selain tubuh golem yang berserakan. Dari yang aku lihat, golem ini sudah ada sangat lama, mungkin lebih lama dari perang para dewa terjadi. Rei melihat ke belakang dan mendapati orang yang berbicara adalah Vania. Kamu juga mengetahui tentang golem? Tanya Rei. Aku hanya mengetahuinya sedikit, balas Vania. Rei kembali melihat serpihan golem yang terpencar di atas tanah. Rei mengibaskan tangannya dan semua serpihan itu langsung menghilang dari penglihatan Rei dan Vania. Untuk arah kamu menyimpannya? Tanya Vania. Tidak tahu, mungkin saja akan berguna suatu saat nanti. Rei berjalan ke tempat tubuh golem yang lain, lalu memasukkan semua serpihan golem yang berserakan ke dalam penyimpanan sistem. Setelah memasukkan semua tubuh golem yang hancur ke dalam penyimpanan, Rei berjalan menemui Futong.
Mendengar suara langkah kaki yang mendekatinya, Fu Tong membuka matanya. Yang mulia, kekuatanku sudah pulih setengahnya, kita bisa melanjutkan perjalanan. Baiklah, kita akan melanjutkan perjalanan. Rei beserta dengan yang lain, memasuki lebih dalam labirin dan setelah berjalan lama, mereka semua sampai di lapangan luas yang memiliki sedikit rumput hijau di tanah. Tempat masam apa lagi ini? Bahkan ada rumput di tempat ini, ucap Fu Tong. Hati-hati, tempat ini sepertinya memiliki sebuah jebakan, ucap Fania. Saat mereka hampir mencapai tengah lapangan luas itu, tanah yang mereka pijaki berguncang dan guncangannya semakin kuat. BOOM. Tepat di tengah lapangan itu, muncul sebuah danau kecil. Rei menggunakan sistem miliknya untuk memeriksa danau kecil itu. Setelah Rei membaca informasi danau itu, wajah Rei langsung tersenyum sinis. Semuanya, hati-hati, apa yang berada di balik danau itu bukanlah sesuatu yang bisa kalian lawan ataupun kalian hancurkan. Setelah Rei berbicara, muncul seekor kepala besar dari lubang itu. Kepala itu terlihat seperti sebuah naga akan tetapi tidak memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Apa itu? Ucap Frankie. Itu adalah golem naga air dan kekuatannya 3 kali lipat dari golem yang kalian lawan, ucap Rei. Rei menyuruh semua orang untuk menjaga jarak dari golem naga air itu, lalu Rei berlari mendekati golem naga air tersebut. Rei mengeluarkan pedang Kusanagi dan langsung melompat mendekati kepala naga air itu. Rei mengalirkan semua ki miliknya ke dalam pedang dan menusuk tepat di dahi naga air, seketika kepala naga itu langsung terjatuh dan tidak bergerak lagi. Rei mencabut pedang miliknya lalu memegang kepala naga air itu, seketika kepala naga air itu menghilang. Tidak lama kemudian Fania dan yang lainnya mendekati Rei. Fu Tong dan Frankie langsung menanyai Rei bagaimana cara mengalahkan golem naga air itu. Rei pun mengatakan kalau golem naga air memiliki kelemahan pada intinya yang memiliki pertahanan yang lemah. Jadi seperti itu, tapi bukankah itu terlalu mudah? Tanya Frankie. Rei menggelengkan kepalanya, itu tidak semudah yang kalian pikirkan, inti dari golem naga air itu terus berpindah-pindah dalam tubuhnya. Lalu, bagaimana Tuan Rei bisa mengetahui keberadaannya? Mungkin aku hanya beruntung. Rei tertawa canggung sambil menggaruk belakang kepalanya. Rei dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan mereka dan masuk ke jalur labirin lain. Tidak lama setelah mereka masuk ke jalur labirin itu, mereka melihat ujung dari dinding besar labirin. Rei dan yang lainnya pun langsung bergegas menuju arah itu. Setelah sampai di ujung dinding, mereka melihat lapangan luas dan ada sebuah pintu besar yang berdiri di tengah lapangan itu. Rei bersama dengan yang lain, berjalan mendekati pintu besar itu. Saat Rei menyentuh pintu besar tersebut, Rei merasakan aura iblis yang sama seperti di pintu besar yang dia buka sebelum masuk labirin. Rei mendorong pintu itu dan perlahan pintu besar itu terbuka. Di balik pintu besar itu terdapat sebuah aula besar dan ada sebuah tempat tahta yang megah. Di sekeliling tahta itu dijaga oleh beberapa golem. Rei berjalan memasuki aula tersebut dan melihat banyak golem yang berbaris rapih. Rei merajut alisnya, kenapa di sini ada sebuah aula tahta? Rei tidak sekalipun memikirkan akan ada sebuah ruang tahta setelah melewati labirin. Saat Rei sedang kebingungan dengan ruang tahta itu, seseorang berteriak memanggilnya. Tuan Rei, apa itu dirimu? Teriak Liner. Rei melihat ke samping dan melihat Liner, Su Ying dan 2 wanita naga. Kalian sudah melewati labirin? Tanya Rei. Ya, berkat Nona Su Ying kami melewati labirin dengan mudah. Rei mengerti dengan maksud kata, mudah, yang dikatakan oleh Liner, yang berarti semua golem yang menghalangi diselesaikan oleh Su Ying. Rei berbalik menatap Su Ying, apa kamu tahu tempat apa ini? Ini semua hanyalah rekayasa, tempat ini adalah tempat segel seseorang. Su Ying mengangkat satu jarinya dan cahaya biru keluar dari jarinya, dengan cepat cahaya biru itu menyebar luas ke seluruh ruang tahta. Setelah cahaya biru menyebar, ruang tahta itu bergoyang dan perlahan menghilang, digantikan dengan sebuah mulut goa yang gelap. Rei dan yang lainnya terkejut dengan perubahan yang terjadi. Saat Rei melihat ke dalam goa yang gelap itu, Rei merasakan aura iblis yang kuat. Rei melihat ke arah Su Ying.
Orang itu berada di ujung goa ini, ucap Suying. Rei menganggukkan kepalanya lalu berjalan memasuki goa. Jantung Rei terus berdetak kencang saat berjalan memasuki lebih dalam goa. Perasaan dari aura iblis yang pekat membuat Rei menjadi lebih gugup. Setelah berjalan cukup lama, Rei melihat cahaya di ujung goa. Rei langsung bergegas mendekati cahaya itu. Saat sampai di ujung goa itu, Rei melihat seseorang berdiri di sebuah altar besar. Seluruh tubuh orang itu dipenuhi dengan rantai yang terikat di altar. Rei tidak bisa melihat wajah orang itu karena tertutup rambutnya yang panjang. Kepala orang itu terangkat ke atas dan mata yang berada di balik rambut panjang itu menatap Rei. Kekeke, akhirnya kamu datang juga. Chapter 227. Rei vs Gukang. Tidak lama setelah Rei sampai, Suying dan yang lainnya juga sampai di ujung goa. Mereka semua terkejut saat melihat orang yang berdiri di tengah altar. Gukang, ucap Suying. Orang yang berdiri di tengah altar itu melihat ke arah Suying. Oh, sudah lama Suying. Suying berjalan mendekati Rei. Tuan, apa kamu yakin bisa menundukkannya? Aku tidak tahu jika belum mencobanya. Rei menjawab dengan percaya diri. Suying sedikit tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Rei berjalan mendekati altar besar itu dan melompat naik ke atas altar. Rei berjalan mendekati orang yang berada di tengah altar. Rei berhenti berjalan, di depannya terdapat banyak lingkaran arai yang mengeluarkan rantai. Rei bisa merasakan tekanan yang kuat dari satu rantai itu. Segel arai yang sangat kuat, seorang dewa ilahi saja mungkin tidak bisa menggores rantai ini. Apa yang sedang kau lakukan di sana? Rei melihat ke depan dan mendapati orang yang berbicara adalah orang yang terikat rantai di depannya. Rei memejamkan matanya dan menghembuskan nafas panjang, perlahan aura naga emas milik Rei menyebar keluar dari tubuhnya. Mata pria yang berada di depan Rei itu langsung terbuka lebar. Aura ini, sedikit senyuman muncul di wajahnya yang tertutupi rambut. Tapi kekuatannya masih sangat lemah. Huos! Cahaya emas kemerahan bersinar di dahi Rei dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Perlahan rambut Rei berubah menjadi warna emas. Rei membuka matanya yang sudah berubah menjadi mata naga emas. Lian yang berada di samping Fania sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau Rei bisa menggunakan kekuatan miliknya tanpa ada dirinya dalam tubuh Rei. Rei yang berada di atas altar, mengangkat tangan kanannya ke depan. Di tangannya muncul bola emas. Rei melemparkannya ke salah satu lingkaran arai. Boom! Lingkaran arai itu hancur dan rantai yang mengikat orang itu menghilang satu. Saat Rei akan membuat bola emas kedua, suara di kepala Rei menghentikannya. Rei menurunkan tangannya, ada apa guru? Jangan buang-buang kekuatanmu, dia bisa melepaskan segel itu sendiri. Rei diam mematung, dia tidak percaya dengan perkataan itu. Tapi yang mengatakan itu adalah gurunya sendiri, yang kemungkinan besar adalah kebenaran. Rei melompat mundur, menjauh dari orang itu. Rei bisa mendengar orang yang berada di depannya itu tertawa. Kenapa kau berhenti? Hancurkan lebih banyak rantai ini. Apa untungnya aku menghancurkan rantai yang mengikatmu? Bukankah tujuanmu kemari untuk membebaskanku? Benar, tapi apa kamu akan begitu saja mengikutiku? Orang itu tertawa lantang, mata orang itu menatap Rei. Jika kamu ingin aku menjadi pengikutmu, kamu harus lebih kuat dariku, dan dirimu sekarang jauh dari kata kuat. Heh, kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu, ucap Rei. Tiba-tiba altar itu berguncang, lingkaran arai yang mengeluarkan rantai hancur dan seluruh rantai yang mengikat tubuh orang itu menghilang. Kalau begitu, buktikan kekuatanmu padaku. Aura iblis yang sangat kuat keluar dari orang itu, perasaan dingin menusuk tulang Rei. Rei mengepal erat tangannya dan melompat terbang menuju orang itu. Boom! Rei memukul lapisan tipis yang berada di depan orang itu. Tap! Tangan Rei dicengkeram oleh orang itu dan sebuah pukulan yang sangat cepat menghantam wajah Rei. Bam! Rei terpental jauh dan menabrak dinding goa, sampai membentuk sebuah lubang kecil. Rei! Fania langsung ingin mendekati Rei, akan tetapi dihentikan oleh Suying. Lepaskan. Kenapa kau diam saja melihatnya? Ucap Fania. Tenanglah. Dia tidak akan membunuh Tuan Rei. Saat Fania akan berbicara,
siluet berwarna emas keluar dari lubang dan melesat dengan sangat cepat ke arah orang di atas altar. Boom! Pukulan Rei menghantam lapisan tipis di depan orang itu lagi, sudah 2 kali menerima pukulan Rei dan sedikit pun tidak terlihat goresan pada lapisan itu. Rei ingin mundur dari orang itu, tapi sebuah pukulan yang sangat cepat menghantam wajahnya lagi. Bam! Rei terpental lagi dan menabrak dinding goa hingga membentuk lubang. Lemah, kau terlalu lemah. Rei kembali berdiri, Rei meningkatkan lagi kekuatan miliknya. Cahaya berwarna emas mulai melapisi seluruh tubuhnya. Rei menggertak giginya lalu melesat terbang menuju orang itu lagi, kali ini Rei menggunakan pedang Kusanagi. Boom! Pedang Rei membentur lapisan dan menciptakan gelombang ledakan angin yang kuat. Sayangnya lapisan itu tidak sedikit pun tergores oleh pedang Kusanagi. Mata orang itu melirik pedang Kusanagi yang berada di tangan Rei. Orang itu menggerakkan tangannya dan mencengkeram pedang Kusanagi. Kamu memiliki pedang yang bagus, sayangnya itu belum terbangun. Rei yang melihat orang itu lengah langsung mengeluarkan api biru di tangan kirinya, lalu melemparkan api biru itu ke tubuh orang itu. Api biru itu menembus lapisan dan mengenai tubuh orang itu, api biru langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Hukum Dao api dan es, sepertinya kamu memiliki hukum Dao yang menarik, sayangnya itu tidak berguna untukku. Tangan orang itu terangkat ke atas dan sebuah pusaran hitam kecil muncul, seketika seluruh api biru terhisap ke dalam pusaran itu. Teknik iblis pelahap bintang, ucap Rei terkejut. Oh, kau mengetahuinya. Bam! Pukulan yang sangat cepat menghantam perut Rei hingga membuatnya terpental puluhan meter. Saat berhenti Rei memegangi perutnya yang serasa seperti, seluruh isi perutnya ingin keluar. Belum sempat Rei berdiri, sebuah pukulan keras menghantam belakang kepalanya. Boom! Altar besar itu langsung berguncang hebat, sebuah lubang yang sangat besar tercetak di atas altar, di tengah altar itu terdapat Rei yang tergeletak dengan wajah tenggelam di lantai altar. Sungguh lemah. Vania yang melihat itu semua tidak bisa lagi menahan dirinya dan langsung melompat terbang menuju altar. Su Ying yang melihat itu langsung terbang mengejarnya. Vania mendarat di samping tubuh Rei yang tergeletak. Vania langsung mengangkat tubuh Rei dan memeriksa tubuhnya. Vania langsung panik saat memeriksa nafas Rei yang semakin melemah. Vania langsung mengeluarkan pil yang paling berharga miliknya dan memasukkannya ke dalam mulut Rei, akan tetapi tidak ada reaksi pada tubuh Rei. Vania menjadi semakin panik melihat tidak ada sedikit pun reaksi pada Rei. Apa dia mati? Ucap orang yang memukul Rei. Tidak. Tapi seharusnya dia tidak kehilangan kesadaran secepat ini. Su Ying terbang mendekat. Benarkah? Aku pikir aku tidak sengaja membunuhnya. Kedua orang itu pun mendarat di dekat Vania dan Rei. Su Ying memeriksa tubuh Rei dan tidak merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Aneh, seharusnya dia tidak kehilangan kesadaran. Tiba-tiba aura yang sangat dingin mengelilingi mereka bertiga. Su Ying melihat ke depan dan mendapati aura itu berasal dari Vania. Kau sudah membuat Rei menjadi seperti ini, kematian saja tidak cukup menebus kesalahanmu itu. Vania menyerahkan Rei ke Su Ying lalu berdiri menghadap Gukang yang berada di dekat Su Ying. Tunggu, jangan. Belum sempat Su Ying selesai berbicara, Vania menyerang Gukang dan membuat Gukang terpental jauh. Lapisan tipis yang berada di depan Gukang hancur. Vania langsung melompat mendekati Gukang dan menyerangnya lagi. Gukang terus menghindar dan menahan serangan Vania, tapi secara perlahan tubuh Gukang dilapisi oleh kristal es yang memperlambat gerakannya. Huosh! Sebuah pedang es besar terbentuk di atas langit dan terhunus ke arah Gukang. Gukang ingin menghindari pedang itu akan tetapi tubuhnya tidak bisa dia gerakan, karena kristal es yang membekukan sebagian besar tubuhnya. Boom! Pedang es besar itu menghantam Gukang dan membuat sebagian altar berubah menjadi kristal es. Karena kemarahan yang masih memenuhi hatinya, Vania membuat 3 pedang es besar lagi dan mengarahkannya ke Gukang. Boom! Pedang itu menghantam arah Gukang dan menciptakan lebih banyak kristal es yang sangat dingin. Tiba-tiba altar itu berguncang. Duar! Keempat pedang es besar itu hancur dan seseorang terbang dari sana. Kamu cukup kuat, tapi itu semua tidak bisa mengalahkanku.
Saat Gukang akan menyerang Fania, seseorang menghalanginya. Cukup, berhenti bertarung, aura Suying langsung menekan kedua orang itu. Gukang pun berhenti, Fania yang berada di belakang Suying juga ikut berhenti. Dek, tiba-tiba jantung semua orang yang berada dalam goa itu berdetak kencang, perasaan yang sangat mencengkam menyelimuti mereka. Mereka semua langsung melihat ke arah Rei berada dan melihat Rei masih tidak sadarkan diri. Apa itu? Ucap Gukang. Dek, kali ini perasaan itu menjadi lebih kuat. Lian yang berada di dekat Futong dan Frankie langsung melebarkan matanya. Tidak, kenapa harus sekarang? Lian langsung bergegas terbang mendekati Rei yang berada di altar. Aura yang kuat perlahan keluar dari tubuh Rei, akan tetapi aura itu sangat kacau dan tidak terkendali. Asteris ding, Tuan Rumah mengaktifkan darah Dewa Naga. Chapter 228. Kehilangan kesadaran. Aura berwarna emas yang tebal keluar dari tubuh Rei, perlahan tubuh Rei melayang di atas udara, akan tetapi Rei masih menutup matanya. Siluet berwarna emas mendarat di dekat tubuh Rei, siluet emas itu adalah Lian. Lian mengubah tubuhnya menjadi cahaya emas kemerahan dan masuk ke dalam tubuh Rei. Bam! Lian terpental keluar dari tubuh Rei. Sial, kesadarannya sudah sepenuhnya menghilang. Rei membuka kedua matanya dan terlihat warna emas yang menghiasi matanya tanpa sebuah pupil. Aura emas di tubuh Rei langsung melambung tinggi dan membuat gelombang ledakan besar. Lian yang berada dekat dengan Rei langsung terpental jauh, bahkan Suying, Gukang dan Fania yang berada cukup jauh, juga ikut terpental oleh gelombang ledakan. Siluet emas milik Rei menembus langit goa dan meruntuhkan sedikit langit goa, seluruh altar berubah menjadi tanah rata. Rei melayang di atas tanah dengan tubuh terselimuti cahaya emas, kekuatan milik Rei terus meningkat dan menembus batasan Dewa Ilahi, 3 naga kecil muncul dan mengelilingi tubuh Rei. Darah Dewa Naga, ucap Gukang. Kenapa darah Dewa Naga Tuan sudah bangkit? Bukankah kekuatannya masih terlalu lemah untuk membangkitkannya? Ucap Suying. Gukang merajut alisnya, ini bukan kebangkitan darah Dewa Naga, tubuh Tuan sekarang sedang dikendalikan dan secara paksa membangkitkan darah Dewa Naga. Wajah Suying langsung berubah menjadi serius, jika seperti ini terus tubuh Tuan akan meledak. Meledak, teriak Fania. Apa maksud kalian? Apa yang sebenarnya terjadi pada Rei? Tubuh Tuan terlalu lemah untuk menahan kekuatan dari Dewa Naga. Jika seperti ini terus, tubuh Tuan akan meledak karena berlebihan kekuatan. Kalau begitu kita hentikan dia. Suying dan Gukang menundukkan kepala mereka. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya Tuan sendiri yang bisa mengendalikannya, akan tetapi kesadaran Tuan semakin memudar. Fania mengepal erat tangannya, matanya melihat ke arah Rei. Aku sudah pernah kehilanganmu sekali, kali ini aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Fania langsung melesat terbang ke arah Rei dengan cepat, akan tetapi saat Fania akan mendekat sebuah gelombang ledakan menerbangkannya kembali. Ledakan energi yang kuat. Fania melapisi seluruh tubuhnya dengan kristal es, aura milik Fania langsung meningkat drastis. Fania kembali terbang mendekati Rei dan kali ini Fania berhasil mendekati Rei. Fania menatap wajah Rei yang seperti menahan rasa sakit. Rei, apa kamu merasakan sakit? Saat Fania akan menyentuh wajah Rei, gelombang ledakan menghantam tubuh Fania dan menerbangkannya jauh dari Rei. Fania berhenti ratusan meter dari Rei, darah mengalir keluar dari mulut Fania, aura miliknya langsung menurun dengan cepat. Suying berdiri di belakang Fania dan menepuk pundaknya. Cukup, kamu tidak akan bisa menyentuhnya, kita hanya bisa berharap Tuan bisa kembali sadar. Tidak, kita harus menyadarkannya. Aku bisa merasakan rasa sakit yang dia alami, balas Fania. Suying melihat ke arah Rei dan bisa melihat wajah Rei yang menahan rasa sakit. Apa yang harus aku lakukan? Jika seperti ini terus Tuan akan benar-benar mati, andai saja ada Nona Sun di sini. Gukang terbang mendekati Suying, kita harus melakukan sesuatu, kita tidak bisa membiarkan dirinya seperti itu terus. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Suying. Gukang mengepal erat tangannya, kita hajar dia sampai sadar kembali. Apa itu akan berhasil? Kita tidak akan tahu jika belum mencobanya.
Suying memikirkan sejenak perkataan Gukang, lalu menghembuskan nafas panjang. Baiklah, kita akan bekerja sama untuk menyadarkan Tuan. Tunggu, aku juga ikut membantu. Vania kembali berdiri. Baiklah, kita bertiga akan membuat Tuan kembali sadar. Tunggu, hitung kami juga. Futong, Frankie dan 3 wanita lainnya terbang mendekati Suying. Suying menganggukkan kepalanya menandakan setuju untuk 5 orang itu ikut membantu. Suying dan Gukang langsung terbang mendekati Rei. Saat Gukang sampai di depan Rei, Gukang memukul ke arah wajah Rei. Bam! Pukulan Gukang dihentikan dengan satu tangan Rei. Rei menggenggam erat tangan Gukang sampai terdengar suara tulang yang retak, lalu sebuah pukulan yang sangat cepat bahkan lebih cepat dari pukulan Gukang, menghantam keras wajah Gukang. Bam! Tubuh Gukang melesat terbang seperti umpan meriam dan menabrak dinding goa. Boom! Seluruh goa berguncang seakan ingin runtuh. Rei berbalik melihat Suying yang tidak terlalu jauh darinya. Tiba-tiba Rei menghilang dari penglihatan Suying dan saat muncul kembali sudah berada tepat di hadapan Suying. Sebuah pukulan yang sangat cepat menghantam perut Suying dan menerbangkannya hingga menabrak dinding goa. Boom! Goa besar itu berguncang sekali lagi. Frankie, Futong dan yang lainnya langsung berhenti mendekat. Mereka semua mulai merasakan perasaan tidak enak saat menatap melihat mata emas yang sedang menatap mereka. Siluet hitam melesat dari dinding goa, menuju arah Rei berada. Siluet itu tidak lain adalah Gukang. Bam! Pukulan Gukang mengenai telak wajah Rei, akan tetapi Rei tidak sedikit pun termundur dari tempatnya. Rei mengepal tangannya lalu memukul perut Gukang. Bam! Gukang terpental mundur. Pada saat yang sama sebuah bola energi berwarna biru melesat dengan cepat ke arah Rei. Boom! Bola itu meledak dan membuat Rei termundur puluhan meter, akan tetapi tidak sedikit pun terdapat luka pada tubuhnya. Rei mengangkat tangannya dan sebuah bola api biru muncul, perlahan bola api biru itu berubah menjadi sebuah pedang. Rei menggenggam pedang api itu, lalu mengayunkan sekali ke arah Suying. Garis biru yang terbuat dari api melesat dengan sangat cepat, lalu mengenai Suying. Boom! Suying terpental mundur dengan tubuh yang penuh dengan api biru. Dengan cepat Suying menyebarkan ki miliknya untuk menghilangkan api biru. Bam! Wajah Rei mendapatkan sebuah pukulan keras dari Gukang. Kali ini Rei terpental jauh sampai menabrak dinding goa. Rei kembali bangkit dan langsung menyerang Gukang. Keke, akan aku perlihatkan kekuatanku. Cahaya berwarna hitam melapisi seluruh tubuh Gukang. Seketika kekuatan Gukang langsung melambung tinggi. Gukang langsung terbang ke arah Rei dengan cepat. Bam! Pukulan kedua orang itu saling beradu dan membuat sebuah gelombang ledakan yang kuat. Kedua orang itu langsung terpental mundur. Rei yang hanya termundur sedikit, langsung terbang mengejar Gukang dan melapisi tinju miliknya dengan api biru. Bam! Pukulan Rei dihentikan dengan kedua lengan Gukang. Akan tetapi dorongan dari kekuatan tenaga Rei masih tetap membuat Gukang terpental mundur. Boom! Gukang menghantam tanah dan membuat sebuah lubang yang cukup besar. Tidak hanya diam, Rei memunculkan lagi api biru dan kali ini membentuk bunga teratai dari api tersebut. Rei mengangkat tangannya dan membuat bunga teratai itu terbang. Dengan cepat teratai itu membesar sampai puluhan meter. Gawat, Tuan ingin meledakkan tempat ini. Dengan cepat Suying langsung terbang ke arah Liner dan yang lainnya, lalu membuat sebuah lapisan pelindung. Teratai biru itu bersinar terang, lalu meledak. Boom! Ledakan teratai sangat besar, bahkan goa yang besar itu tidak bisa menampung ledakan itu. Langit goa langsung hancur beserta dinding goa, bahkan segel yang mengelilingi tempat itu ikut hancur oleh ledakan sampai tidak menyisakan apapun. Goa yang sangat besar itu menghilang, digantikan sebuah pemandangan dari puncak sebuah gunung, yang tidak lain dari puncak gunung sebelumnya. Suying membuka kembali lapisan pelindung miliknya, semua yang berada dalam lapisan pelindung itu tidak mendapatkan luka dari ledakan teratai. Suying melihat semua orang yang berada di belakangnya dan tidak melihat Vania ada di belakangnya. Kemana wanita itu pergi? Suying melihat sekitarnya dan hanya melihat Gukang seorang diri yang masih tergeletak di atas tanah, dan tidak melihat Vania dimanapun. Saat Suying melihat ke atas langit,
matanya langsung terbuka lebar, wajahnya terlihat sangat terkejut. Di atas langit Rei terbang dengan membawa seorang wanita berambut biru di pelukannya, perlahan Rei turun ke atas tanah dan menurunkan Vania. "Tuan, apa Tuan sudah kembali sadar?" ucap Su Ying. Chapter 229. Setan Hati Rei. Dunia Batin Rei. Rei perlahan membuka matanya dan melihat sekelilingnya terdapat padang rumput, juga ada sebuah danau kecil yang memiliki air yang sangat jernih. Rei mengangkat tubuhnya dan merasakan bulu halus di tangannya. Rei melihat ke bawah dan mendapati dirinya tidur di perut seekor harimau besar. "Bai Hu." Mendengar suara Rei yang berbicara, harimau itu mengangkat kepalanya. Rei turun dari perut Bai Hu yang besar itu. "Ada di mana ini?" Rei merasa tidak asing dengan tempat ini, akan tetapi tidak bisa mengingatnya dengan jelas. "Ini adalah dunia batinmu." Suara itu terdengar dari belakang Rei. Rei pun berbalik ke belakang dan melihat seseorang berjubah hitam. "Guru." Rei langsung memberikan hormat pada gurunya. "Guru, kenapa aku bisa ada di sini? Bukankah aku sedang bertarung? Apa guru yang memanggilku? Bukan aku yang membawamu kemari, tapi dia." Orang berjubah hitam itu menunjuk ke atas, di mana ada sebuah gumpalan hitam yang seperti awan. "Benda apa itu?" tanya Rei. "Itu adalah setan hatimu. Dia adalah perwujudan dari sisi negatifmu. Sekarang tubuhmu dikendalikan olehnya. Jika kamu ingin mengambil alih tubuhmu kembali, kamu harus mengalahkannya terlebih dahulu." Rei langsung merajut alisnya. Rei tidak menyangka kalau wujud dari setan hatinya akan seperti itu. "Bagaimana cara menghilangkannya, Guru?" "Aku tidak tahu, hanya dirimu sendiri yang mengetahui cara mengalahkannya." "Hanya diriku." Rei kembali melihat gumpalan asap hitam di atas langit. Rei bisa merasakan berbagai macam perasaan negatif dari gumpalan asap hitam itu, seperti kebencian, kemarahan, iri, dengki, dan lainnya. "Tanpa kau sadari, kau sudah dikuasai iblis hatimu selama ini, dan sekarang tubuhmu sudah hampir sepenuhnya dikendalikan olehnya, juga." "Juga, apa Guru?" tanya Rei penasaran. "Tubuhmu yang berada di dunia luar, membangkitkan darah Dewa Naga secara paksa. Jika ini terus berlangsung tubuhmu akan meledak karena tidak bisa menahannya." Rei mengepal erat tangannya sambil melihat ke atas langit. "Aku harus menghapusnya segera mungkin, sebelum tubuhku meledak." Rei langsung terbang mendekati gumpalan asap hitam itu. Saat Rei berada dekat dengan asap hitam itu berkumpul menjadi satu dan berubah menjadi bentuk seseorang. Gumpalan asap hitam itu berubah menjadi bentuk seorang manusia yang tidak lain adalah wujud Rei, akan tetapi wujud itu berwarna hitam seperti gumpalan asap sebelumnya. "Kekeke, akhirnya kamu mendatangiku." Rei menatap dingin sosok hitam yang berada di depannya itu. "Tidak perlu banyak bicara, apa tujuanmu membawaku kemari? Apa hanya untuk mengendalikan tubuhku?" "Kekeke, apa yang kamu katakan? Aku membawamu kemari hanya untuk membantumu melawan orang itu." Rei kembali teringat pertarungannya dengan Gukang sebelum dirinya berada di dunia batin. "Aku tidak memerlukan bantuanmu. Aku bisa mengalahkannya sendiri, jadi kembalikan tubuhku sekarang." "Kekeke, maafkan aku diriku yang lain, aku tidak bisa melakukan itu. Sekarang tubuh ini adalah milikku, jika kamu ingin mengambilnya kembali, kamu harus mengalahkanku." Rei tersenyum tipis. "Baiklah, akan aku kalahkan dirimu." Rei langsung terbang mendekati wujud hitam dan melepaskan sebuah pukulan. Bam! Pukulan Rei tepat mengenai wajah dari wujud hitam itu, akan tetapi wujud hitam itu tidak bergerak sedikit pun. "Kekeke, apa hanya itu saja kemampuanmu?" Wujud hitam itu mengepal erat tangannya dan melepaskan sebuah pukulan pada perut Rei. Bam! Rei terbang seperti umpan meriam dan menabrak sebuah batu besar. Ohok! Ohok! Rei terbatuk dengan mengeluarkan darah segar. Rei merasakan seluruh isi perutnya ingin keluar. Rei merasakan pukulan wujud hitam itu puluhan kali lebih kuat daripada pukulan Gukang. Rei kembali menstabilkan tubuhnya. Di depannya sudah ada wujud hitam dirinya yang sambil berdiri menatapnya. Rei menggertakkan giginya. Seketika aura naga milik Rei melambung tinggi dan menekan wujud hitam di depannya. Wujud hitam itu tertawa melihat Rei. "Ingin menekanku? Kau terlalu lemah." Wuss!
Wujud hitam itu juga mengeluarkan aura naga dan aura naga miliknya puluhan kali lipat lebih kuat dari milik Rei. Seketika aura naga milik Rei langsung ditekan balik. Rei merasakan seluruh tubuhnya menjadi berat dan sulit untuk digerakkan. Rei menggertakkan giginya, kemarahan mulai mengisi pikirannya. Kekeke, kamu terlalu lemah, jadi sebaiknya kamu menghilang dan biarkan diriku saja yang menggantikanmu. Tenang saja, aku akan melindungi orang terdekatmu, juga para wanitamu. Wujud hitam itu menjilat bibirnya. Kemarahan langsung memenuhi isi pikiran Rei. Dengan segala kekuatan miliknya, Rei langsung menyerang wujud hitam dengan membabi buta. Wujud hitam itu terus tertawa sambil menghindari semua serangan Rei dengan mudah. Setelah menghindari banyak serangan Rei, wujud hitam melakukan serangan balik. Bam! Pukulan yang sangat keras menghantam dada Rei, membuat Rei terbang jauh dan menabrak puluhan pohon besar sampai berhenti. Rei tergeletak dan tidak menggerakkan lagi anggota tubuhnya, perlahan aura miliknya melemah. Rei memandangi langit biru yang penuh dengan awan putih, berbagai kenangan dirinya dengan semua orang dari dunia kultivator terlintas di pikirannya. Semuanya maafkan aku. Saat Rei akan memejamkan matanya, sebuah suara terdengar di telinganya. Nak, apa kau akan menyerah begitu saja? Rei kembali membuka matanya dan melihat orang yang berbicara itu adalah gurunya. Guru. Nak, aku sangat kecewa padamu jika menyerah sekarang. Rei mengepal erat tangannya dan perlahan kembali berdiri. Kamu benar guru, bukan saatnya untukku menyerah sekarang. Cahaya berwarna emas kemerahan melapisi seluruh tubuh Rei dan memulihkan semua luka miliknya. Masih banyak orang yang menungguku kembali, juga, masih ada banyak hal yang perlu aku lakukan. Rei langsung terbang menuju wujud hitam dan menerobos aura naga miliknya dengan mudah. Rei berhenti di depan wujud hitam dirinya, mereka berdua saling menatap satu sama lain. Kekeke, apa kamu masih ingin bertarung denganku? Rei menghembuskan nafas panjang, aku tidak akan bisa mengalahkanmu dalam pertarungan, jadi tidak mungkin mengajakmu bertarung. Kekeke, jika begitu, kamu tidak akan bisa mengambil kembali tubuhmu dariku. Rei tersenyum kecil, aku tidak perlu melakukannya. Wujud hitam itu merajut alisnya, apa maksudmu? Kau adalah diriku, jadi untuk apa aku mengambil tubuhku dari diriku sendiri? Yang perlu aku lakukan adalah menerimamu, bukan menghancurkanmu, karena untuk membentuk keseimbangan memerlukan sisi positif dan sisi negatif, dan aku membutuhkan dirimu untuk menyeimbangkan diriku. Wujud hitam itu langsung menaikkan aura naga miliknya dan menekan abis Rei sampai benar-benar tidak bisa bergerak. Kalau begitu, aku akan mengambil alih tubuhmu seutuhnya, apa kamu tidak keberatan? Lakukan semaumu, tapi itu semua tidak akan bisa kamu lakukan. Cahaya putih bersinar dari tubuh Rei dan menekan balik aura naga milik wujud hitam. Rei mengangkat tangan kirinya dan sebuah bola putih muncul. Bola putih itu memancarkan energi positif yang menyejukkan dan memberikan perasaan hangat. Sebagai pemilik tubuh ini aku memiliki kekuatan mutlak untuk mengendalikan semuanya, termasuk dirimu, karena dirimu adalah bagian diriku. Rei mengangkat tangan kanannya dan perlahan wujud hitam itu terhisap dan berubah menjadi bola hitam, energi negatif yang mencekam dan perasaan dingin dilepaskan bola hitam itu. Rei mendekatkan kedua tangannya dan menyatukan kedua bola itu. Aku tersadar, untuk mencapai puncak tertinggi tidak bisa hanya menggunakan satu sisi, aku perlu memiliki dua sisi berlawanan yang bisa membuat keseimbangan. Kedua bola itu bersatu dan menciptakan sebuah bola dengan warna putih dan hitam yang saling bercampur. Dari bola itu memancarkan energi positif dan negatif secara bersamaan. Perasaan hangat dan dingin bisa dirasakan secara bersamaan dari bola itu. Nak, kamu berhasil mengalahkan setan hatimu. Sosok berjubah hitam muncul di belakang Rei. Tidak, aku tidak mengalahkannya, tapi menerima kehadirannya. Dia merupakan bagian diriku dan akan selalu ada untuk selamanya. Senyuman terlihat di balik jubah hitam itu. Kau benar, setan hati adalah bagian dari diri kita dan akan selalu ada, bahkan setelah menghapusnya mereka akan ada kembali, karena mereka adalah jati diri kita dalam sisi negatif. Rei menganggukkan kepalanya, setuju dengan perkataan gurunya. Nak, sepertinya kamu harus segera kembali,
tubuhmu yang berada di luar membuat sebuah serangan yang besar. Sosok berjubah hitam itu menunjukkan apa yang terjadi di dunia luar pada Rei. Apa itu semua ulahku? Tanya Rei terkejut. Rei melihat seluruh altar besar itu menjadi tanah rata tanpa menyisakan sedikit pun. Ini semua karena darah Dewa Naga, kamu harus segera kembali sebelum terlambat. Baik, Guru. Rei memejamkan matanya dan seketika tubuh miliknya langsung menghilang dari dunia batin. Dunia luar. Rei kembali sadar dan melihat sebuah teratai biru yang besar bersinar terang, seakan ingin meledak. Rei langsung berbalik untuk menjauh dari teratai tersebut. Saat Rei akan terbang menjauh, Rei melihat Vania yang terbang mendekatinya sambil menangis. Vania. Rei langsung bergegas mendekati Vania dan merangkulnya. Duar. Bunga teratai itu meledak dan menghancurkan seluruh goa menjadi rata, tanpa menyisakan sedikit pun dinding goa. Setelah ledakan meredah, terlihat Rei terbang di atas langit sambil merangkul Vania di pelukannya. Sebagian pakaian milik Rei hancur, tapi tidak terdapat satupun goresan pada kulitnya. Apa kamu tidak apa-apa? Tanya Rei. Vania memegang wajah Rei dengan air mata berlinang. Rei, kamu kembali, aku pikir akan kehilanganmu lagi. Rei tertawa kecil, aku tidak akan meninggalkanmu, jadi berhentilah menangis. Vania menganggukkan kepalanya, akan tetapi masih sedikit menangis. Rei pun turun ke bawah dan merebahkan tubuhnya Vania ke sebuah batu. Tidak lama Su Ying mendarat di samping Rei. Tuan, apa kamu sudah kembali sadar? Tanya Su Ying sambil sedikit menjaga jarak. Rei menoleh ke arah Su Ying. Maafkan aku tidak menyangka tubuhku akan berada di luar kendali, tapi semuanya sudah kembali seperti semula. Rei melirik Gukang yang tergeletak di atas tanah. Saatnya untukku melanjutkan pertarungan yang sebelumnya. Hahaha. Gukang kembali berdiri, kekuatan miliknya meningkat drastis dan seluruh tubuhnya dilapisi dengan cahaya hitam seperti nyala api. Tanah yang dipijak oleh Gukang terbakar oleh api hitam di tubuhnya, bahkan sisa api biru dari ledakan ikut terbakar oleh api hitam Gukang. Sudah lama aku tidak merasakan ini. Rei mendarat di depan Gukang. Hehe, kalau begitu, kita akan melanjutkan pertarungan kita. Aura naga emas menyebar ke seluruh tubuh Rei, dan kali ini aura naga lebih tebal dan kuat puluhan kali dari sebelumnya. Mata Rei berubah menjadi mata naga emas, lalu sebuah tanda naga berwarna emas muncul di dahi Rei. Rei dan Gukang melompat secara bersamaan dan beradu pukulan. Boom! Gelombang ledakan tercipta dari benturan pukulan mereka dan menerbangkan sisa puing dari goa. Rei dan Gukang sama-sama terpental mundur. Rei melihat tangannya ada nyala api hitam. Rei memunculkan api biru dan menghilangkan api hitam yang membakar tangannya dengan nyala api biru. Ingin bermain api denganku? Nyala api biru menyebar ke seluruh tubuh Rei. Akan aku hadapi. Chapter 230. Serangan balik Rei. Puncak gunung yang sangat tinggi itu terdapat dua cahaya yang saling berlawanan satu sama lain, kedua cahaya itu berwarna hitam dan biru. Api berwarna hitam milik Gukong membakar puing-puing bekas runtuhan goa dengan sangat agresif, sedangkan nyala api biru yang melapisi tubuh Rei sangat tenang dan lembut, akan tetapi membakar balik api hitam yang mengelilingi sekitar tempat Rei berdiri. Rei mengangkat tangan kanannya dan sebuah pedang muncul yang terbentuk dari api biru. Tidak ingin kalah dari Rei, Gukang mengangkat tangan kanannya dan sebuah pedang panjang terbentuk dari nyala api hitam. Api iblisku tidak akan bisa dikalahkan oleh api lainnya. Gukang mengibaskan pedang di tangannya dan sebuah garis hitam dari nyala api melesat cepat ke arah Rei. Akulah yang seharusnya mengatakan itu. Rei menebaskan pedang miliknya dan nyala api biru yang berbentuk garis melengkung, melesat dengan cepat ke arah Gukang. Boom! Kedua serangan itu bertabrakan dan menyebabkan ledakan gelombang yang cukup kuat. Dari gelombang ledakan itu banyak api hitam dan biru yang bertebaran di mana-mana. Rei melompat terbang dan menebaskan pedangnya beberapa kali. Tidak hanya itu, Rei juga menggunakan hukum Dao pedang miliknya untuk menyerang Gukang. Beberapa garis biru nyala api melesat ke arah Gukang, bersamaan dengan puluhan pedang putih yang memancarkan aura yang kuat. Gukang bertindak cepat dan melakukan berbagai serangan untuk melawan balik serangan Rei.
Serangan mereka kembali beradu dan mengakibatkan gelombang ledakan berulang kali, hingga membuat mereka berdua dan orang yang melihat pertarungan mereka terpental mundur, bahkan Su Ying yang memiliki kekuatan sebanding dengan mereka berdua dan berjarak cukup jauh, ikut terpental mundur karena gelombang ledakan pertarungan. Boom! Rei terpental mundur dan menabrak batu besar yang berada di belakangnya, Gukang juga terpental dan menabrak puing-puing sisa dari goa. Boom! Reruntuhan tempat Gukang terpental meledak dan terbakar dengan api hitam, di arah berlawanan, muncul nyala api biru yang membakar batu yang menahan tubuh Rei. Rei menginjak sedikit tanah lalu melompat terbang menuju Gukang, di arah berlawanan, Gukang juga melakukan hal yang sama seperti Rei. Bam! Mereka berdua saling menukar pukulan pada wajah mereka, Rei merasakan pukulan Gukang menjadi lebih kuat dari pukulannya yang sebelumnya. Bukan hanya Rei yang terkejut, Gukang yang menerima pukulan Rei juga ikut terkejut, pukulan Rei yang sebelumnya tidak bisa dia rasakan, kini menjadi sebuah palu besar yang memukul wajahnya dengan kuat. Kedua orang itu terpental mundur puluhan meter. Rei merasakan tubuhnya sedikit kehilangan keseimbangan, akan tetapi masih bisa dia tahan. Di lain pihak, Gukang merasakan wajahnya berdenyut-denyut, walaupun Gukang tidak bisa merasakan rasa sakit yang kuat dari pukulan Rei, tapi itu sudah cukup seberapa kuat dirinya sekarang, yang mana seorang dewa ilahi manapun tidak bisa melakukannya. Seorang tingkat dewa ilahi akan menghabiskan banyak tenaga hanya untuk menggores sedikit Gukang, sedangkan Rei yang berada di tingkat dewa kuno, bisa membuat wajahnya berdenyut-denyut hanya dengan satu pukulan. Gukang kembali berdiri dan menatap Rei yang berada di depannya. Gukang bisa merasakan perubahan yang sangat signifikan pada tubuh Rei yang sekarang daripada beberapa menit sebelum Rei kehilangan kesadaran. Rei juga merasakan hal itu, akan tetapi setelah Rei melihat informasi tentang dirinya dari sistem, Rei menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Garis keturunan naga emas berkepala 3 tahap kedua. Ucap Rei dengan sedikit tersenyum. Rei menggenggam erat tangannya dan merasakan darah yang mengalir dalam tubuhnya memanas. Rei merasakan darah dalam tubuhnya ingin terus bertarung dan menginjak-injak orang yang berada di depannya itu. Di lain pihak, Gukang terus-menerus merasakan tubuhnya tertekan sesuatu yang membuat dirinya selalu ingin menundukkan kepala di depan Rei, akan tetapi Gukang tidak merasakan ada hal yang aneh pada Rei, yang membuat dirinya menjadi sedikit pusing. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa seperti tubuhku semakin berat dan semakin sulit untuk dikendalikan, ucap Gukang. Nyala api hitam yang melapisi seluruh tubuh Gukang langsung membara dengan cepat dan semakin besar, tanah yang berada di dekat Gukang langsung terlihat seperti bergoyang. Goyang, menandakan panas dari matahari yang sangat menyengat. Gukang mengepal erat tangannya dan memukul ke arah Rei. Gruah! Kepala harimau tercipta dari api hitam dan melesat dengan sangat cepat ke arah Rei. Boom! Rei termundur beberapa meter, di depannya terdapat sebuah perisai yang terbentuk dari api biru. Serangan Gukang langsung menghilang ketika bertabrakan dengan perisai api biru milik Rei. Heh, masih ingin membual apimu yang paling kuat. Ejek Rei. Rei mengangkat satu tangannya ke depan dan sebuah teratai biru, yang memancarkan kekuatan sangat besar terbentuk. Rei melirik ke arah depan dengan sedikit senyuman di wajahnya. Gukang mundur beberapa dengan sedikit waspada, tidak hanya Gukang yang berhati-hati, semua yang sudah melihat serangan Rei sebelumnya, langsung mundur beberapa langkah dengan sedikit kewaspadaan. Rei menggerakkan sedikit jarinya dan bunga teratai boru itu langsung mengecil dan auranya langsung ikut mengecil. Akan tetapi semua yang melihat bisa merasakan teratai biru kecil itu mengkompres kekuatan besar sebelumnya hingga membuat teratai siap meledak kapan saja. Serangan kali ini akan menyadarkanmu, bahwa api iblis milikmu bukanlah api yang terkuat. Rei melemparkan teratai biru itu, dengan cepat teratai biru tersebut melesat ke arah Gukang. Saat teratai biru berjarak sangat dekat dengan Gukang, teratai api itu langsung bersinar terang dan memancarkan kekuatan yang sangat kuat dan tidak terkendali. Boom! Teratai itu meledak dan membuat sebuah lubang yang sangat besar, walaupun ledakan teratai ini tidak mencapai 10% dari ledakan yang Rei buat untuk menghancurkan goa, tapi ledakan ini sudah cukup untuk membuat Gukang mendapatkan sebuah luka kecil.
Sepertiga puncak gunung menjadi sebuah lubang besar yang cukup dalam, di tengah lubang itu terdapat Gukang yang tergeletak. Boom! Puncak gunung berguncang hebat, dari dalam lubang itu terbang seseorang yang memancarkan aura kematian yang sangat kuat, bahkan melebihi aura kematian milik Qi Futong. Rei melihat aura kematian itu berasal dari tubuh Gukang. Sepertinya dia sudah mulai serius untuk melawanku. Saat Rei sedang memperhatikan Gukang, Rei merasakan ada yang aneh lalu mengerutkan dahinya. Kedua aura miliknya menjadi satu. Ucap Rei terkejut. Untuk pertama kalinya Rei melihat dua aura negatif yang menyatu dan tidak ada sedikit pun tolakan. Rei sangat yakin, hanya dari menggunakan tekanan auranya saja sudah cukup untuk membuat dirinya kesulitan bergerak. Sepertinya aku sudah mengetahui siapa yang akan menang, gumam Rei dengan sedikit tertawa. Chapter 231. Akhir pertarungan. Puncak gunung berguncang hebat seakan ingin hancur, Su Ying dan yang lainnya langsung mundur untuk menjaga jarak dari pertarungan, menyisakan Rei dan Gukang, sedangkan Vania tidak ingin pergi dan tetap ingin melihat dari dekat. Sebuah siluet berwarna hitam melesat ke langit, guncangan semakin kuat saat siluet itu ke atas langit. Kraak! Boom! Sebagian besar puncak gunung hancur karena guncangan dan terus membesar. Rei langsung terbang ke langit, dengan mengandalkan kekuatan naga emas miliknya, Rei bisa menahan aura tekanan yang dikeluarkan oleh Gukang. Saat Rei sudah berada di atas langit dengan susah payah, Gukang sudah menghilang dari pandangan Rei. Kemana dia pergi? Wush! Seseorang muncul di atas Rei, dengan cepat Rei langsung mundur untuk menjaga jarak, sayangnya kecepatan Rei masih belum bisa mengimbangi kecepatannya Gukang. Bam! Pukulan yang sangat kuat menghantam dada Rei, terdengar suara nyaring dari retakan tulang. Rei melesat ke bawah dan menghantam puncak gunung. Boom! Puncak gunung langsung hancur berantakan dan menciptakan sebuah lubang yang sangat besar, yang mana di tengah lubang tersebut adalah seorang pemuda dengan pakaian putih yang hancur. Siluet berwarna biru langsung melesat ke tengah lubang itu dan mendarat di samping tubuh Rei. Rei! Ucap Vania cemas. Rei membuka matanya dan perlahan berdiri, Rei menepuk sekitar tubuhnya yang dipenuhi dengan debu. Pilar berwarna emas muncul di dekat Rei, pilar emas itu memancarkan ki yang sangat unik dan jauh lebih kuat dari ki iblis milik Gukang. Boom! Tanah temoat pilar itu muncul hancur dan seorang wanita yang sangat cantik keluar. Rei sedikit tersenyum melihat wanita cantik itu. Lian, kemana saja kamu? Lian terbang mendekati Rei dengan wajah kesal. Kemana saja? Kaulah yang kemana saja? Bagaimana bisa tubuhmu lepas kendali? Ceritanya sangat panjang, tapi yang pertama-tama kita harus mengalahkan orang itu lebih dulu. Rei melihat Gukang yang berada jauh di atas langit. Baiklah, ucap Lian. Lian langsung berubah menjadi cahaya emas dan masuk ke dalam tubuh Rei. Seketika cahaya emas kemerahan melapisi setiap sudut tubuh Rei. Ki unik yang dipancarkan oleh Lian sebelumnya, langsung keluar dari dalam tubuh Rei yang membuat aura naga milik Rei menjadi semakin kuat dan mengintimidasi. Mata naga emas milik Rei langsung muncul sebuah titik merah di tengahnya, yang membuat tatapannya semakin tajam. Rei melompat terbang dari lubang besar itu menuju Gukang, tangan Rei terkepal erat dengan cahaya emas kemerahan yang bersinar terang di tangannya. Hanya dalam beberapa detik, Rei sudah berada di hadapan Gukang, pukulan yang sangat keras dilepaskan oleh Rei ke wajah Gukang. Kecepatan pukulan milik Rei sudah tidak bisa dihindari lagi oleh Gukang dan hanya bisa menahannya. Kraak! Bam! Lapisan pelindung yang terbuat dari ki iblis hancur oleh pukulan Rei dan menghantam wajah Gukang dengan sangat kuat. Gukang terpental jauh dan menabrak gunung kecil yang berada di bawah sampai hancur sebagian. Rei yang berada di atas langit langsung membuat sebuah bola energi berwarna emas kemerahan, lalu melemparkannya ke arah Gukang yang berada di bawah. Wuash! Bola emas kemerahan itu melesat dengan sangat cepat dan menghantam gunung kecil itu. Boom! Bola emas kemerahan itu meledak dan meratakan gunung kecil itu menjadi tanah rata. Rei membuat lagi bola energi dan bersiap untuk melemparkannya lagi ke arah Gukang, tapi saat Rei akan melemparkan bola energi, sebuah tombak berwarna hitam melesat ke arahnya dari tempat Gukang.
Rei langsung melemparkan bola energi yang dia buat ke arah tombak hitam itu. Boom! Kedua serangan itu beradu dan membuat ledakan yang sangat besar. Rei terpental mundur ratusan meter oleh ledakan besar itu. Saat Rei akan menstabilkan tubuhnya, Rei merasakan ada seseorang yang muncul di belakangnya. Dengan cepat Rei langsung bergerak ke samping dan berbalik, lalu melepaskan sebuah pukulan. Bam! Pukulan Rei ditangkap oleh Gukang. Masih terlalu awal bagimu untuk mengalahkanku, ucap Gukang. Rei tertawa kecil, kalau begitu akan aku patahkan omong kosongmu itu. Tangan kiri Rei terkumpul cahaya emas kemerahan dan langsung memukul dada Gukang. Bam! Gukang terpental mundur dan melepaskan tangan kanan Rei. Saat Rei memperhatikan tubuh Gukang, Rei langsung merajut alisnya. Kenapa tidak ada sedikit pun luka pada tubuhnya? Tuan, dia menggunakan tubuh yang terbuat dari ki miliknya, jadi setiap kali terluka tubuhnya akan kembali pulih dengan cepat, jelas Lian. Kalau begitu, aku tidak bisa mengalahkannya. Sebelum Rei mendengar balasan Lian, Gukang sudah berada di depannya dan mengirimkan sebuah pukulan ke perut Rei. Rei terpental puluhan meter sebelum berhenti. Pukulannya semakin lama semakin kuat, ucap Rei sambil memegangi perutnya. Cahaya emas kemerahan melapisi bagian perut Rei dan seketika rasa sakit langsung menghilang. Tenang saja Tuan, aku akan selalu melindungimu, ucap Lian. Rei menganggukkan kepalanya lalu menatap Gukang. Rei mengangkat kedua tangannya ke depan, lalu muncul api biru dan sebuah pedang putih kecil di kedua tangan Rei. Rei mendekatkan kedua benda itu lalu dengan cepat api biru langsung melilit pedang putih, dan membuat pedang menjadi berwarna biru dengan sedikit cahaya putih. Hukum Dao Pedang Es dan Api, Penjara Pedang. Banyak lingkaran berwarna biru bermunculan dari segala sudut dan membuat Gukang terkurung. Dari lingkaran biru itu muncul pedang biru yang memiliki tekanan intimidasi yang kuat. Fania, Liner, Fu Tong dan yang lainnya menahan nafas mereka ketika melihat pedang biru yang muncul itu. Kekuatan intimidasi dari pedang itu sudah cukup untuk membuat mereka berkeringat dingin, dan sekarang ada puluhan bahkan ratusan pedang yang muncul. Rei menggerakkan tangannya dan seketika pedang biru itu langsung mengunci semua arah pelarian Gukang. Ratusan pedang itu membentuk penjara kubus yang mengurung Gukang di dalamnya. Hehe, percuma saja kau mengurungku, jika seranganmu tidak bisa melukaiku, ucap Gukang. Rei tetap tenang, satu tangannya terangkat ke atas dan sebuah lingkaran biru besar muncul, sebuah pedang biru besar muncul dari lingkaran itu, pedang itu memancarkan kekuatan intimidasi ratusan kali lipat dari pedang biru kecil. Fania, Frankie, Liner dan yang lainnya langsung berlutut di tanah karena tekanan intimidasi dari pedang itu, bahkan Su Ying mendapatkan tekanan yang sangat berat oleh pedang itu, akan tetapi masih bisa dia tahan. Tuan Rei, serangan macam apa yang akan kamu lakukan, gumam Frankie. Su Ying merasakan perasaan buruk dan dengan cepat membawa yang lain menjauh dari sana, dan juga membawa Fania yang masih berada di puncak gunung. Saat setengah pedang biru besar itu muncul, Rei langsung menyemburkan darah segar dari mulutnya. Tuan, jangan paksakan dirimu, teriak Lian khawatir. Hehe, baru kali ini aku mendengar kamu berkata seperti itu, tapi kamu tidak perlu khawatir. 90L tiba-tiba kekuatan Rei meningkat drastis dan seluruh tubuhnya menjadi berwarna emas dengan sisik naga halus. Asteris ding, tuan rumah mengaktifkan darah Dewa Naga. Dalam sekejap pedang biru itu langsung keluar sepenuhnya dan langsung melesat ke arah penjara pedang. Duar, penjara pedang hancur dan pedang besar itu menusuk Gukang dan membelahnya menjadi dua bagian, lalu pedang besar itu bersinar terang lalu meledak. Boom! Ledakan itu 10 kali lebih besar dari ledakan bola energi milik Rei sebelumnya. Gunung besar yang sebelumnya menjadi rata dengan tanah, beserta dengan beberapa gunung kecil yang berada di sekitarnya. Ledakan itu mengguncang sampai ribuan kilometer jauhnya. Su Ying dan yang lainnya, yang sudah berada pada jarak yang sangat jauh masih menerima gelombang ledakan. Fania yang sangat khawatir pada Rei terus ingin terbang ke arah ledakan, akan tetapi dicegat oleh Su Ying dan Liner. Sebuah lubang besar tercetak di atas tanah, di tengah lubang itu ada sebuah bola hitam yang memancarkan ki iblis yang sangat pekat,
perlahan bola hitam itu memunculkan asap hitam dan semakin lama asap itu membentuk sebuah tubuh, yang tidak lain adalah Gukang. Tidak jauh dari Gukang, ada seorang pemuda berpakaian putih yang compang camping sedang berlutut satu kaki, setengah tubuhnya berwarna emas dengan sisik naga halus dan sebagian lainnya adalah kulit biasa dengan beberapa luka goresan yang cukup dalam. Saat ledakan terjadi, Rei mendapatkan beberapa serangan dari Gukang dan Rei tidak bisa menghindarinya lagi. Aku tidak menyangka kalau dirimu bisa membuatku tersudut seperti ini, tapi ini masih belum cukup untuk membuatku tunduk padamu. Gukang berjalan mendekati Rei. Tombak berwarna hitam muncul di tangan kanan Gukang, langkah kaki Gukang berhenti di depan Rei, tombak berwarna hitam itu terhunus ke leher Rei. Apa itu saja kemampuanmu? Jika itu saja aku akan membunuhmu di sini. Rei menatap mata Gukang dengan tekad yang kuat, perlahan tangan Rei terangkat dan menggenggam erat mata tombak. Pertarungan kita belum berakhir, aku masih bisa mengalahkanmu. Gukang tersenyum kecil, tangannya melepaskan genggaman tombak dan perlahan tombak hitam itu menghilang. Aku sedikit tertarik dengan semangatmu, jadi, aku akan ikut denganmu, tapi aku belum mengakuimu sebagai tuanku, karena kau belum layak mendapatkan pengakuan dariku. Rei mengepal erat tangannya, baiklah, akan aku buktikan padamu bahwa aku layak menjadi tuanmu. Chapter 232. Dua pilihan. Tidak lama setelah itu, Su Ying terbang mendekati Rei dan Gukang seorang diri. Su Ying mendarat di samping Rei. Gukang melirik Su Ying yang berada di samping Rei, sedikit senyuman terlihat di wajah Gukang. Seperti sebelumnya, kau yang menjadi orang pertama yang mengikutinya. Ini semua adalah takdir, ucap Su Ying sambil tersenyum. Gukang menggelengkan kepalanya, kau selalu saja mempercayai perkataan itu. Gukang kembali melirik Rei, dirimu yang sekarang masih sangat jauh untuk memimpin 10 perintah Tuhan, bahkan melawan diriku saja kamu tidak bisa, belum lagi melawan 2 orang yang berada di atasku, yang mana jauh lebih kuat dan menakutkan. Rei mengepal erat tangannya, ya, aku memerlukan kekuatan yang lebih kuat lagi. Gukang menggelengkan kepalanya sambil menghembuskan nafas panjang. Memang benar kamu membutuhkan lebih banyak kekuatan, tapi yang pertama kamu butuhkan sekarang adalah pondasi dasar. Rei merajut alisnya, pondasi dasar. Gukang mendekati Rei lalu meletakkan satu tangannya ke pundak Rei, seketika tubuh Rei langsung lumpuh dan jatuh ke bawah. Apa yang terjadi? Ucap Rei. Kamu belajar teknik iblis pelahap bintang bukan? Tanya Gukang. Rei menatap Gukang dengan terkejut. Selama pertarungan Rei tidak pernah menggunakan teknik iblis pelahap bintang, akan tetapi masih bisa diketahui oleh Gukang. Aku tidak tahu kamu belajar dari mana teknik itu, tapi teknik itu mempengaruhi besar pondasi dasar milikmu. Maksudmu, tubuhmu memiliki darah naga yang kuat, akan tetapi teknik kultivasi yang kamu gunakan adalah milik dari ras iblis, jika diartikan kamu seharusnya tidak bisa menggunakan teknik tersebut, tapi kamu bisa menggunakannya, yang mana akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan naga milikmu. Jika terus seperti ini kau akan kehilangan darah naga milikmu. Rei langsung diam mematung setelah mendengar perkataan Gukang. Tapi, kamu masih bisa mempertahankan darah nagamu dengan 2 cara. Apa itu? Tanya Rei. Pertama, aktifkan sepenuhnya darah dewa naga dalam tubuhmu. Kedua, berhenti menggunakan teknik iblis pelahap bintang selamanya. Rei langsung terdiam mendengar 2 pilihan itu. Kedua pilihan itu sangat sulit dia putuskan karena sama-sama mustahil untuk dia lakukan, terlebih lagi untuk membangkitkan darah dewa naga sepenuhnya, itu seperti memindahkan lautan dengan sebuah cangkir. Sedangkan teknik iblis pelahap bintang yang dia gunakan merupakan teknik kultivasi yang dia sukai, juga merupakan teknik pertama yang dia gunakan. Tidak perlu memilih keduanya. Cahaya emas kemerahan keluar dari tubuh Rei, lalu berubah menjadi seorang wanita cantik berambut emas. Su Ying dan Gukang langsung merajut alis mereka saat melihat wanita cantik itu. Tidak ada yang perlu dicemaskan, selama ada aku tidak akan terjadi apapun padamu tuan. Gukang memerhatikan Lian dari atas sampai ke bawah. Gukang merasa tidak asing dengan penampilan Lian, seakan pernah melihatnya di suatu tempat. Perkataan omong kosong macam apa itu,
jiwa liar sepertimu tidak akan bisa melakukannya, ucap Gukang. Jiwa liar. Lian tertawa kecil. Lian langsung melepaskan aura unik yang membuat Gukang merasa tidak nyaman. Ki primal, ucap Gukang. Hehe, sekarang aku dan tuanku memang tidak bisa mengalahkanmu, tapi selama ada aku dalam dirinya, hanya membutuhkan waktu untuk mengalahkanmu, terlebih dengan adanya diriku darah naga dalam diri tuanku tidak akan menghilang. Gukang berdiri diam di tempatnya, wajahnya menunjukkan tatapan terkejut. Setelah beberapa detik, Gukang kembali sadar, lalu menundukkan kepalanya sambil tertawa kecil. Tidak aku sangka akan bertemu dengan salah satu dari 10 artefak ilahi yang luar biasa, di tempat kecil seperti ini. Heh, ternyata kamu mengenaliku. Gukang kembali melihat Rei, lalu menggelengkan sedikit kepalanya. Walaupun kau memiliki artefak ilahi yang mendukungmu, kau tetap harus memilih salah satu dari kedua pilihan itu suatu saat nanti, karena kedua hal itu bukanlah sesuatu yang bisa disatukan. Tidak lama kemudian, Vania, Liner dan yang lainnya terbang mendekati Rei dan ketiganya. Vania langsung mendekati Rei dan memeriksa tubuhnya, takut mendapatkan luka yang fatal. Maaf Nona, apa yang kamu lakukan pada Tuan Rei membuatnya menjadi sedikit tidak nyaman. Liner menarik Rei dari pelukan Vania. Vania langsung mengerutkan dahinya, siapa kau berani menggangguku dengan Rei? Vania, dia adalah salah satu temanku, namanya Zhao Liner. Rei memperkenalkan Liner yang berada di sebelahnya. Oh, ternyata temanmu, tapi kenapa dia sangat dekat denganmu? Apa wanita ini menyukaimu? Rei hanya tertawa canggung, tidak bisa membalas perkataan Vania. Ya, apa ada masalah dengan itu? Balas Liner. Rei langsung berbalik menghadap Liner, apa yang kamu katakan? Perkataan Rei langsung dipotong oleh Vania. Ah, ternyata benar tebakanku, tapi kamu tidak akan bisa memiliki Rei, karena dia adalah milikku. Mulut Liner berkedut mendengar itu. Milikmu. Kau pikir Tuan Rei adalah sebuah barang? Hehe, terserah kau mengatakan apa, yang pasti Rei adalah milikku, jadi lebih baik kau menjauhinya. Oh, sekarang kau ingin mengaturku. Liner menatap dingin Vania. Kalian berdua apa bisa berhenti? Diam, teriak kedua wanita itu. Ah, baiklah. Kedua wanita itu pun terus berdebat sampai akhirnya Su Ying yang turun tangan untuk memisahkan mereka berdua, atas permintaan dari Rei yang takut akan menjadi masalah yang panjang. Rei dan yang lainnya kembali ke Profound Ark. Setelah tiba di Profound Ark, Rei langsung mengurung dirinya di salah satu bangunan di bagian dalam Profound Ark. Rei mengatakan kalau dirinya ingin melakukan kultivasi terpencil dan mendapatkan pencerahan setelah bertarung dengan Gukang. Vania ingin ikut bersama dengan Rei, akan tetapi Rei menolaknya dan mengatakan kalau dia ingin sendiri tanpa ada satu orang pun. Rei duduk di sebuah ruangan yang sangat luas, ruangan itu terlihat seperti sebuah aula yang memiliki beberapa tiang besar. Suasana dalam ruangan itu sangat hening, bahkan suara nafas Rei terdengar jelas. Perlahan tubuh Rei memancarkan cahaya emas, sisik naga emas mulai muncul dan menyebar ke seluruh tubuh Rei. Tanda naga muncul di dahi Rei, tidak lama kemudian pusaran hitam muncul di atas kepala Rei dan perlahan sisik naga emas memudar beserta tanda naga di dahi Rei. Rei membuka matanya dan perlahan pusaran hitam itu menghilang. Aneh, kenapa sekarang aku tidak bisa menggunakan keduanya secara bersamaan? Itu karena kau hanya mengetahui sepotong kecil teknik itu. Maksud guru? Tanya Rei. Terdapat 7 lapisan dalam teknik iblis pelahap bintang dan kau baru memahami lapisan pertama, yang merupakan hal yang paling dasar dari teknik ini, untuk dirimu sekarang paling tidak harus bisa memahami lapisan ketiga untuk bisa menggunakannya bersamaan dengan darah naga dalam tubuhmu. Rei menganggukkan kepalanya beberapa kali sebelum terdiam. Tunggu, bukankah pria itu mengatakan kalau aku tidak bisa menggunakan keduanya? Kau lebih mempercayai aku atau orang itu, dia saja hanya bisa menguasai lapisan keempat. Haha, guru, kamu mengatakannya seolah kamu sudah menguasai teknik itu sepenuhnya, balas Rei tertawa kecil.
Selepas itu Rei menanyakan beberapa petunjuk agar dirinya bisa mencapai lapisan kedua dari teknik iblis pelahap bintang pada gurunya, akan tetapi suara di kepala Rei hanya memberikan dua petunjuk dan tidak lagi membalas Rei. Rei merasa sedikit marah dengan gurunya, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menerima perlakuan gurunya. Apa yang harus aku lakukan? Guru mengatakan aku harus memiliki jiwa dan tubuh iblis, tapi tubuhku adalah naga dan jiwaku adalah manusia, lalu apa yang harus aku lakukan? Rei terus merenungkan perkataan gurunya sampai berjam-jam, akan tetapi tidak dapat menemukan maksud dari dua kata tersebut. Setelah hampir seharian memikirkan, Rei teringat sesuatu dan langsung membuka sistem miliknya. Bagaimana bisa aku melupakannya? Ucap Rei tertawa kecil. Chapter 233. Tubuh dan Jiwa Iblis. Rei membuka toko sistem dan melihat apa yang sedang dia cari ada dalam toko sistem. Rei langsung membelinya tanpa berpikir dua kali. Ding. Tuan rumah menghabiskan 5 miliar DP. Ding. Tuan rumah berhasil membeli tubuh iblis. Ding. Proses penyatuan tubuh membutuhkan waktu 1 hari. Terima tolak. Dengan cepat Rei langsung menekan terima. Ding. Proses penyatuan dimulai. Mata Rei langsung melotot seperti ingin keluar, rasa sakit dari penggabungan tubuh meresap ke seluruh pori-pori miliknya seakan ribuan jarum panas menembus kulitnya secara terus-menerus. Xiao Hei, apakah sistem memiliki cara untuk meredakan rasa sakit? Tanya Rei terbata-bata. Layar biru muncul di depan Rei. Tuan rumah memerlukan 1 miliar DP untuk menghilangkan rasa sakit. Lakukan, teriak Rei. Ding. Tuan rumah menghabiskan 1 miliar DP. Setelah muncul pemberitahuan sistem, perlahan rasa sakit pada tubuh Rei menghilang dan akhirnya tidak dia rasakan lagi. Rei hanya merasakan dalam tubuhnya muncul sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, akan tetapi perasaan itu membuatnya nyaman, seakan itu perlahan menyatu dengan tubuhnya. Rei hanya duduk diam menunggu proses penyatuan tubuh miliknya selesai. Sampai 1 hari menunggu, Rei akhirnya mendengar suara sistem di kepalanya dan layar biru muncul di depannya. Ding. Penyatuan tubuh berhasil. Rei mengepal erat tangannya dan muncul ki iblis di tangannya tersebut. Ki iblis tersebut bahkan hampir menyamai milik Gukang. Hehe, ternyata berhasil. Sekarang aku memiliki tubuh iblis, sekarang tinggal memiliki jiwa iblis. Rei kembali membuka toko sistem dan mencari jiwa iblis. Tapi setelah mencarinya dalam toko sistem, Rei tidak menemukannya. Xiao Hei, kenapa sistem tidak menjual jiwa iblis? Sistem tidak menjual jiwa. Jika Tuan tetap ingin membeli sebuah jiwa, Tuan harus meningkatkan versi sistem sampai versi ke-10 untuk membeli jiwa tingkat rendah, balas Xiao Hei dalam pikiran Rei. Butuh berapa banyak untuk menaikkan sistem ke versi 10? Tanya Rei. Tuan hanya membutuhkan 20 triliun DP, balas Xiao Hei santai. Apa? Rei langsung membatalkan niatnya untuk membeli jiwa iblis dari sistem, dan mencari cara lain untuk mendapatkan jiwa iblis. Di mana aku bisa mendapatkan jiwa iblis? Rei berpikir keras akan tetapi tidak mendapatkan petunjuk, di mana dia bisa mendapatkan jiwa iblis. Tiba-tiba cahaya emas kemerahan keluar dari tubuh Rei lalu berubah menjadi seorang gadis kecil berambut emas. Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lian. Saat Rei melihat Lian, Rei teringat sesuatu lalu mendekati Lian. Haha, kamu muncul di waktu yang sangat tepat. Lian merajut alisnya, apa maksudmu, Tuan? Hehe, dulu kamu pernah mengatakan kalau dirimu adalah artefak ilahi, juga kamu menyebutkan dirimu adalah jiwa iblis. Lian merasakan perasaan tidak enak dan langsung ingin melarikan diri, akan tetapi apa yang ingin dia lakukan sudah diketahui oleh Rei, dengan cepat Rei langsung menangkapnya. Aku sedang membutuhkan jiwa iblis untuk membentuk tubuh dan jiwa iblis, kamu mengatakan untuk selalu membantuku dan sekarang adalah waktu yang tepat. Lepaskan. Siapa yang ingin membantumu? Lepaskan aku. Siluet berwarna hitam muncul dari dalam tubuh Rei dan berubah menjadi sosok hitam. Ketika sosok hitam itu muncul, sebuah lapisan hitam langsung melapisi bangunan tersebut. Rei dan Lian langsung berhenti saat melihat sosok berjubah hitam tersebut.
Guru, ucap Rei terkejut. Apa yang kalian berdua lakukan? Tanya orang berjubah hitam itu. Kami sedang melakukan apa yang guru katakan sebelumnya, balas Rei. Yang aku katakan, apa maksudmu? Kapan aku mengatakan melakukan hal bodoh seperti ini? Rei menggaruk belakang kepalanya, tapi, bukankah guru mengatakan padaku untuk memiliki tubuh dan jiwa iblis? Hah, sepertinya kau salah menanggapi maksud dari perkataanku. Yang aku maksud adalah kau harus melakukan kultivasi ganda dengan seseorang yang memiliki tubuh dan jiwa iblis dalam dirinya. Wajah Rei langsung memerah. Kultivasi ganda. Tidak sedikit pun dalam pikiran Rei untuk melakukan kultivasi ganda, karena apa yang dikatakan oleh gurunya itu sama sekali tidak mengarah ke sana, tapi setelah mendengar itu sendiri dari gurunya, Rei menjadi gugup. Tapi, jika aku ingin melakukan kultivasi ganda, aku memerlukan seseorang yang memiliki tubuh dan jiwa iblis. Rei memikirkan para wanita yang dia kenal tapi tidak ada yang memiliki tubuh ataupun jiwa iblis dalam dirinya, kecuali Lisa yang merupakan ras iblis, akan tetapi Lisa sudah tidak memiliki lagi darah ras iblis karena darah Phoenix, terlebih lagi Lisa tidak diketahui keberadaannya sekarang. Mungkin ini adalah keberuntunganmu, wanita yang disebut Permaisuri Es itu, memiliki tubuh dan jiwa iblis dalam dirinya, kamu bisa melakukan kultivasi ganda dengan dirinya. Wajah Rei langsung berubah terkejut, seakan tidak percaya dengan perkataan gurunya. Guru, sepertinya kamu salah, Vania adalah ras manusia, bagaimana bisa dia memiliki tubuh dan jiwa iblis dalam dirinya jika dia seorang manusia? Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi sebagian dirinya adalah ras iblis dan itu belum bangkit sama sekali. Rei mengelus dagunya, ingatan tentang Vania terus berjalan dalam pikirannya. Bagaimana bisa Vania memiliki tubuh dan jiwa iblis? Apa itu karena reinkarnasi dia sebelumnya? Vania pernah berkata kalau kekuatan miliknya sekarang adalah kekuatan saat kehidupan sebelumnya. Ya, aku rasa begitu. Tiba-tiba wajah Rei kembali memerah, tapi, jika itu benar, maka aku harus melakukan kultivasi ganda dengannya. Haha, Tuan, tunggu apa lagi? Cepat cari wanita itu dan ajak dia berkultivasi ganda, dari kelihatannya dia pasti tidak akan menolak karena dia sangat menyukai Tuan. Lian terus tertawa dengan wajah puas. Rei sedikit kesal dengan perkataan Lian, tapi Rei tidak terlalu menganggapinya. Guru, apa tidak cara lain? Seperti melawan jutaan monster iblis atau yang lainnya, aku akan memilihnya asal jangan melakukan kultivasi ganda. Rei berkata dengan penuh harapan. Sayangnya semua harapan Rei langsung sirna ketika mendengar balasan dari gurunya. Kau hanya memiliki satu pilihan itu dan tidak ada yang lain, jika kau masih tidak ingin melakukan kultivasi ganda, kau bisa berhenti menggunakan teknik pelahap bintang mulai sekarang. Rei menundukkan kepalanya dan mulai memikirkan perkataan gurunya. Rei tidak ingin melakukan kultivasi ganda, akan tetapi dirinya sangat menginginkan teknik iblis pelahap bintang, karena Rei mengetahui potensi teknik tersebut jauh melampaui semua teknik yang berada dalam toko sistem. Setelah berpikir cukup lama, Rei menghembuskan nafas panjang, lalu kembali melihat gurunya. Baiklah guru, aku akan melakukan kultivasi ganda, tapi jika Vania menolak melakukannya, aku akan berhenti menggunakan teknik iblis pelahap bintang. Baiklah. Aku akan menunggu hasilnya. Sosok berjubah hitam itu berubah menjadi siluet hitam dan masuk ke dalam tubuh Rei. Lapisan yang mengelilingi ruangan besar itu juga ikut menghilang. Haha, Tuan, kamu tidak perlu khawatir, aku bisa menjamin wanita itu pasti akan menerima untuk menjadi pasangan kultivasi ganda Tuan. Lian yang berada di samping Rei kembali berbicara sambil tertawa. Ya, aku harap begitu, balas Rei. Setelah itu Rei keluar dari bangunan tersebut, lalu langsung mencari Vania, untuk menanyakan apakah dirinya bersedia atau tidak. Saat Rei sedang berjalan mencari Vania, Rei merasa gugup, dalam pikiran tidak pernah sekalipun akan melakukan kultivasi ganda dengan Vania. Tanpa Rei sadari, Rei sudah berada di sebuah bangunan yang cukup besar, terdengar suara beberapa orang yang sedang berbicara dalam bangunan tersebut. Suara tersebut tidak lain milik Vania dan juga 4 wanita lainnya.
Rei berjalan mendekati pintu bangunan tersebut lalu membukanya. Rei melihat 5 wanita yang sedang berbincang satu sama lain. Salah satu wanita itu menoleh ke arah Rei. "Rei, kenapa kamu ada di sini? Apa kultivasi terpencilmu sudah selesai?" tanya Vania. Keempat wanita lainnya langsung melihat ke arah Rei, menunggu jawaban dari dirinya. Ya, bisa dikatakan seperti itu, tapi aku mendapatkan sedikit masalah." "Masalah? Masalah apa?" tanya Vania. Aku sedikit hambatan dalam kultivasiku dan aku membutuhkan dirimu untuk menghilangkan hambatan tersebut." Setelah mengatakan itu jantung Rei berdetak kencang. Vania menjadi sedikit terkejut mendengar Rei membutuhkan dirinya, akan tetapi Vania juga menjadi sedikit senang mengetahui Rei membutuhkan dirinya. "Memangnya apa yang kamu butuhkan dariku, Rei?" Rei menjadi lebih gugup untuk berbicara, tapi dia melawan kegugupannya dan mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Aku membutuhkan dirimu sebagai pasangan kultivasi ganda." Seketika ruangan tersebut langsung menjadi sunyi. Chapter 234. Salah pemikiran. Braak. Meja yang berada di depan keempat wanita itu langsung hancur menjadi debu, membuat semua orang terkejut dan kembali tersadar. "Tuan Rei, apa maksud perkataanmu barusan?" tanya Liner dengan marah. Vania tersenyum kecil, kemudian berbalik menghadap Liner. "Apa kamu tidak mendengarnya? Rei membutuhkanku untuk melakukan kultivasi ganda." Vania berkata dengan sedikit sombong. Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya pada Tuan Rei." "Nona Lin, aku melakukan ini karena sebuah alasan yang tidak ingin aku katakan, jadi aku harap kamu bisa mengerti." Rei berkata dengan nada rendah. "Tapi, Tuan Rei, kenapa harus dengannya, kenapa tidak dengan aku saja?" Liner berbicara dengan air mata yang mengalir. "Maaf Nona Lin, tapi hanya Vania yang memiliki apa yang aku butuhkan sekarang, aku harap kamu bisa mengerti." Rei langsung menarik Vania dan keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan Liner dengan yang lainnya, tanpa mengatakan hal yang tidak perlu lagi. Kedua wanita naga langsung mendekati Liner dan menenangkannya, akan tetapi rasa sedih dan amarahnya tidak bisa meredam. Suying menghembuskan nafas panjang, lalu menatap Liner sedang menangis. "Tidak perlu sesedih itu, Tuan melakukan semua ini untuk jalan kultivasinya." "Apa maksudmu?" tanya Liner. "Aku tidak tahu dengan pasti, tapi Tuan melakukannya untuk kultivasi miliknya." Liner berhenti menangis, tapi rasa sedih dan amarahnya masih ada, karena bukan dirinya yang dipilih oleh Rei, melainkan wanita lain. Rei membawa Vania ke bangunan dia berkultivasi sebelumnya. Vania hanya mengikuti Rei tanpa menanyakan sebuah pertanyaan, kenapa Rei memilihnya sebagai pasangan kultivasi ganda. Setelah masuk ke dalam bangunan besar tersebut, Rei langsung berbicara. "Apa kamu tidak ingin bertanya kenapa aku mengajakmu berkultivasi ganda? Aku tidak perlu, kamu sudah memilihku saja sudah membuatku bahagia, aku tidak perlu memikirkan alasannya lagi," balas Vania. Rei menghembuskan nafas panjang. "Apa kamu tidak takut aku memanfaatkanmu?" Vania berjalan mendekati Rei lalu menatap matanya. "Rei, aku sudah mengenalmu sangat lama, aku tahu kamu bukan orang yang seperti itu." Rei langsung menundukkan kepalanya, rasa tidak enak muncul dalam dirinya, dia melakukan semua ini hanya untuk dirinya sendiri. "Rei, aku tahu kamu pasti berpikir kalau dirimu merasa tidak enak, tapi aku tidak keberatan dengan itu." Setelah beberapa menit keheningan, Rei berbalik dan berjalan ke tengah aula besar yang terdapat sebuah meja batu besar. Rei naik ke atas meja batu besar itu lalu duduk di sana. "Vania, bisa kita melakukannya sekarang?" Wajah Vania langsung terlihat terkejut. "Sekarang, di tempat ini? Ya, apa ada yang salah dengan tempat ini? Aku merasa nyaman dengan tempat ini, apa kamu ingin berpindah tempat?" Tidak perlu, kalau kamu nyaman dengan tempat ini, kita bisa melakukannya di sini." Wajah Vania sedikit memerah. Vania pun berjalan mendekati Rei yang sedang duduk di atas meja batu besar. Vania naik ke atas batu lalu duduk di samping Rei. Rei sedikit terkejut melihat Vania yang duduk di samping dirinya. "Kenapa kamu duduk di sini?" tanya Rei. Bukankah kita akan melakukannya?"
balas Vania dengan wajah memerah. Ya, terus kenapa kamu duduk di sini? Vania menatap bingung Rei. Rei, apa kamu tahu arti kultivasi ganda? Tanya Vania. Tentu, kita hanya perlu menempelkan tangan kita dan kultivasi secara bersama. Vania tertawa kecil setelah mendengar itu. Rei, bukan itu maksud dari kultivasi ganda. Vania mendekatkan bibirnya ke telinga Rei, lalu membisikkan beberapa kata pada Rei, seketika wajah Rei langsung memerah. Tunggu, bukankah itu hanya dilakukan oleh seorang pasangan yang sudah menikah? Ya, jadi jika kita melakukannya maka kita adalah pasangan. Rei melirik Vania yang berada di sampingnya, melihat wajah Vania yang sangat cantik dengan bibirnya yang tipis dengan mata yang sejernih kristal, ditambah dengan tubuhnya yang terlihat sangat menggoda membuat Rei menelan ludahnya. Rei memalingkan wajahnya, Vania, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak ingin memaksamu melakukan semua ini hanya demi kentunganku semata. Vania tersenyum kecil, tangannya yang putih seperti giok memegang dagu Rei, lalu menggerakkan wajah Rei ke hadapannya. Aku tidak terpaksa melakukannya, jadi tidak perlu memikirkannya, juga. Juga apa? Tanya Rei. Juga, aku juga mencintaimu dari lama, saat pertama kali kita bertemu aku sudah mencintaimu, Rei. Wajah Rei terlihat sangat terkejut, dia tidak menyangka kalau Vania akan mengatakan hal seperti itu, terlebih itu adalah sebuah pengakuan cinta yang sangat lama sekali. Rei tidak bisa mengeluarkan satu kata pun dari mulutnya, bahkan pikirannya tidak berjalan dengan lancar. Tiba-tiba Rei mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Vania, seketika Vania membalas ciuman Rei. Perlahan tangan Rei melepaskan pakaian milik Vania satu persatu, memperlihatkan kulit putih milik Vania yang seputih salju. Mata Rei tidak berhenti menatap Vania yang sebagian tubuhnya tidak tertutup sehelai benang pun. Vania, apa kamu yakin dengan ini? Tanya Rei. Vania menganggukkan kepalanya secara perlahan. Rei langsung merebahkan tubuh Vania di atas batu, lalu melepaskan semua pakaian milik Vania yang masih melekat di tubuhnya. Mata Rei tidak berhenti menatap tubuh Vania yang luar biasa. Apa yang sedang kamu lihat? Jangan membuatku malu. Vania menggunakan kedua tangannya menutup bagian intim miliknya. Maaf, ini pertama kalinya aku melihat tubuh seorang wanita secara langsung, jadi aku sangat gugup. Vania kembali duduk lalu meletakkan satu tangan miliknya ke dada milik Rei. Tidak perlu gugup, anggap saja ini adalah latihan kultivasi untukmu. Vania menggunakan ki miliknya dan seketika pakaian milik Rei langsung terlucuti. Rei sedikit terkejut dengan tindakan Vania yang tiba-tiba itu, Rei langsung membalasnya dengan menjatuhkan tubuh Vania ke bawah. Rei menjatuhkan tubuh miliknya di atas Vania dan kedua tangan miliknya menggerayangi setiap sudut tubuh Vania. Saat Vania akan berbicara, Rei langsung mencium mulutnya, saat Rei melepaskan ciumannya, sesuatu memasuki tubuh Vania. Dunia batin Rei. Lian merajut alisnya melihat apa yang sedang dilakukan Rei dengan Vania. Apa mereka berdua harus melakukan itu? Tanya Lian. Di sebelah Lian terdapat seseorang berjubah hitam yang juga sedang melihat apa yang sedang Rei lakukan. Sebenarnya tidak perlu melakukan sejauh itu, cukup hanya dengan berkultivasi sambil menempelkan tangan mereka. Lalu, bagaimana dengan semua ini? Apa akan ada sebuah perbedaan? Tanya Lian. Sebenarnya tidak akan terdapat banyak perbedaan, tapi melakukan hal ini juga merupakan bagian tercepat dari proses pembentukan tubuh dan jiwa iblis karena secara langsung menghisap energi iblis dari induknya, juga dengan begini darah iblis yang berada dalam tubuh wanita itu juga ikut terbangun, jadi aku rasa ini merupakan hal yang bagus untuk mereka berdua. Lian mengerutkan dahinya sambil melihat kedua orang yang sedang bercinta itu. Sebenarnya siapa yang dibodohi dan siapa yang diuntungkan, jika apa yang kamu katakan itu benar? Tidak ada yang dibodohi, mereka hanya saling menguntungkan, tapi mereka tidak mengetahui hal itu, balas sosok berjubah hitam. Chapter 235. Darah Iblis Kuno. Waktu berlalu dengan cepat, Rei dan Vania selesai melakukan kultivasi ganda yang intim, yang mana hanya dilakukan oleh sepasang suami istri. Setelah selesai melakukan kultivasi ganda dengan Vania,
Rei merasakan tubuhnya menjadi sangat berbeda. Rei merasakan aura iblis dalam dirinya meningkat drastis, yang mana mengalahkan aura iblis milik Gukang yang tebal. Tidak hanya Rei yang diuntungkan oleh kultivasi ganda tersebut, Fania juga merasakan hal aneh dalam tubuhnya, yang mana membuat kekuatan miliknya meningkat drastis, bahkan menembus batasan dari puncak Dewa Ilahi, yang merupakan batasan akhir dari semesta ini. Fania tidak mengetahui kalau penyebab kekuatannya meningkat drastis karena tubuh dan jiwa iblis dalam dirinya yang terbangun. Fania hanya mengetahui itu semua karena kultivasi ganda saja. Boom! Pilar emas dengan sedikit berwarna hitam keluar dari dalam tubuh Rei dan menembus bangunan besar. Asteris ding! Tuan rumah berhasil naik ke tingkat Dewa Kuno tahap puncak. Asteris ding! Tuan rumah berhasil naik ke tingkat Dewa Ilahi tahap awal. 2 kali bunyi sistem terdengar di kepala Rei, beserta dengan 2 layar biru yang muncul di hadapan Rei. Rei membuka matanya dan melihat 2 layar biru tersebut. Rei sedikit tersenyum setelah membaca 2 layar biru itu. Rei mengeluarkan pakaian miliknya dari penyimpanan lalu mengenakannya. Rei melihat sekelilingnya dan melihat Fania yang duduk tidak jauh dari meja batu besar. Aura hitam yang sangat pekat keluar dari dalam tubuh Fania. Aura hitam itu memiliki tekanan serti aura iblis akan tetapi itu jauh lebih kuat dan murni, bahkan aura itu jauh melampaui Rei dan aura milik Gukang. Apa yang terjadi pada Fania? Tanya Rei penasaran. Aku sedikit tidak percaya, tapi darah iblis dalam tubuh wanita itu merupakan darah iblis kuno, yang jauh lebih kuat dari milik pria yang kau lawan sebelumnya. Sungguh mengejutkan, suara dalam kepala Rei berkata dengan terkejut. Darah iblis kuno, ucap Rei terkejut. Rei akhirnya bisa mengerti kenapa aura hitam yang berada di sekeliling Fania sangat kuat, bahkan melampaui dirinya dan Gukang. Huos! Pilar berwarna hitam muncul mengelilingi tubuh Fania. Setelah pilar hitam itu muncul aura iblis yang dilepaskan Fania menjadi semakin kuat dan tebal. Perlahan Fania membuka kedua matanya dan pilar hitam itu menghilang. Rei! Fania terkejut saat membuka matanya melihat wajah Rei yang berada di hadapannya. Seketika kejadian sebelumnya terlintas di pikiran Fania, membuat wajah miliknya memerah. Apa yang sedang kamu lakukan, Rei? Aku hanya sedang melihat wajahmu yang cantik, apa itu mengganggumu? Wajah Fania menjadi semakin memerah. Hehe, kenapa kamu malu seperti itu? Rei mengusap kepala Fania. Saat Rei menyentuh kepala Fania, Rei merasakan tangan miliknya tersengat sesuatu. Fania yang melihat wajah Rei berubah menjadi serius langsung bertanya. Apa ada sesuatu, Rei? Darah iblis dalam dirimu sangat kuat, ucap Rei. Fania langsung menekuk dahinya. Darah iblis. Apa maksudmu, Rei? Apa kamu tidak menyadari darah iblis dalam dirimu? Fania menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu, Rei? Aku berasal dari ras manusia, bagaimana bisa aku memiliki darah iblis? Rei merajut alisnya. Apa kamu yakin? Bukankah kamu pernah mengatakan kalau dirimu mendapatkan kekuatan dari kehidupanmu sebelumnya? Mungkin itu berasal dari kehidupanmu sebelumnya. Tidak, aku sepenuhnya memiliki ingatan dari kehidupanku sebelumnya, dan aku pada kehidupan sebelumnya adalah ras manusia, tidak ada ikatan sama sekali dengan ras iblis. Rei menjadi bingung dengan jawaban dari Fania. Rei sangat yakin kalau darah iblis dalam tubuh Fania berasal dari kehidupan sebelumnya, akan tetapi setelah mendengar jawaban Fania membuat Rei menjadi bingung dari mana asal darah iblis dalam tubuh Fania. Apa kamu yakin? Mungkin kamu melupakan sesuatu tentang itu, ucap Rei. Fania menggelengkan kepalanya. Sudahlah Rei, itu semua tidak penting, yang terpenting adalah berada bersama denganmu. Mendengar perkataan itu dari mulut Fania, membuat Rei tidak lagi membahas hal tersebut, akan tetapi Rei masih tetap mengingatnya. Oh, Rei, bagaimana dengan kultivasimu? Apakah mendapatkan kemajuan? Tanya Fania. Ya, aku berhasil membentuk tubuh dan jiwa iblis, dalam waktu dekat aku akan bisa menstabilkan pondasi dasar kultivasiku, ketika sudah cukup stabil, aku akan menantang kembali Gukang dan mengalahkannya. Rei sangat yakin kalau dirinya bisa mengalahkan Gukang, terlebih setelah mendapatkan kekuatan baru miliknya ini. Benarkah? Kalau begitu aku juga ikut senang.
Terima kasih, jika tidak ada dirimu mungkin aku akan dalam kesulitan, aku sangat bersyukur karena ada dirimu di sini. Vania menggelengkan kepalanya, tidak Rei, akulah yang seharusnya bersyukur karena sudah bertemu denganmu lagi, aku sangat merasa kesepian setelah kepergianmu sebelumnya dan aku tidak ingin merasakan itu lagi. Rei hanya membalas perkataan Vania dengan tertawa kecil. Rei tidak ingin mengatakan sesuatu ataupun berjanji, karena dia tidak yakin bisa menetapinya. Baiklah, sudah saatnya kita bertemu dengan yang lainnya, mungkin mereka sudah menunggu kita. Rei berdiri lalu mengulurkan tangan kanannya ke depan Vania, tangan putih Vania menyambut tangan Rei lalu perlahan Vania berdiri dari duduknya. Sebelum itu, apa kamu sudah menyiapkan penjelasan pada semua orang, terlebih pada Nona Liner? Aku merasa sedikit tidak enak padanya karena semua ini. Kau masih saja memikirkan perasaan orang lain, tapi tenang saja, aku akan mengatasi mereka semua jadi tidak perlu khawatir. Setelah itu Rei dan Vania keluar dari bangunan besar tersebut, lalu berjalan meninggalkan bangunan itu ke arah bagian depan Profound Ark, tempat Rei membawa Vania sebelumnya yang merupakan tempat istirahat yang lainnya. Hanya dalam waktu singkat, Rei sampai di bangunan itu, Rei bisa mendengar suara banyak orang yang sedang berbicara dalam bangunan itu. Rei melangkahkan kakinya mendekati pintu masuk bangunan, lalu membuka pintu masuk, Rei melihat semua orang sedang berkumpul di bangunan tersebut, selain Gukang dan Suying. Tuan Rei, ucap Frankie. Rei melirik Liner yang duduk di dekat dua wanita naga, Rei bisa melihat Liner masih marah dan sedih atas apa yang dia lakukan dengan Vania. Yang mulia, apa kultivasi berjalan dengan lancar? Tanya Futong. Ya, kultivasiku berjalan. Saat Rei sedang berbicara Rei merasakan detak jantungnya berdetak cepat dan tubuhnya kesulitan untuk bergerak, juga aliran ki miliknya menjadi kacau dan berada di luar kendalinya. Bu! Rei terjatuh ke atas lantai dan tidak menggerakkan tubuhnya, semua yang ada di sana langsung terkejut dan mendekati Rei, terutama Vania yang berada di samping Rei. Rei! Vania memegang tubuh Rei dan merasakan kulit Rei memiliki suhu panas dan dingin secara bersamaan. Apa yang terjadi padamu, Rei? Vania membalikkan tubuh Rei dan melihat Rei sudah kehilangan kesadaran miliknya. Dalam pikiran Rei terdengar bunyi sistem yang berdering sekali. Ding. Tuan rumah memulai proses penggabungan tubuh naga emas berkepala 3 dengan tubuh iblis. Bersambung.